Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dalam acara Kesaksian Hidup yang merupakan bagian dari program Tota Scriptura Digital Ministry GRI Karawaci. Perkenalkan dengan saya Liana Wijaya. Pada episode pertama ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Sandy Gumoro. Bapak Sandy ini beberapa waktu yang lalu pernah mengalami COVID-19. Nah, pada saat ini Bapak Sandy sudah berada bersama-sama dengan saya di sini. Apa kabar Pak Sandy? Kabar saya baik. Shalom Bapak dan Ibu sekalian. Puji Tuhan. Tepatnya kapan ya Pak waktu itu ketika Bapak mendapatkan diagnosa positif COVID-19? Seingat saya waktu saya dilarikan ke rumah sakit itu tanggal 29 April. Karena saat itu saya tipes, lalu saya demamnya sudah cukup tinggi. Saya bilang sama istri saya harus ke rumah sakit karena sudah tidak tahan gitu ya. Lalu begitu sampai rumah sakit, di rumah sakit itu menjalankan prosedur tes COVID dan lain sebagainya. Dan di situ baru diketahui bahwa saya itu terkena gejala COVID. Waktu itu penyakit ini masih relatif baru ya dikenal ya di dunia. Apalagi di Indonesia itu masih sangat baru ya. Jadi pengetahuan tentang COVID itu juga masih sangat terbatas. Waktu itu apa ya yang Pak Sandy pikirkan ketika pertama kali mengetahui, oh saya positif COVID-19? Yang terlintas di kepala saya saat itu adalah bagaimana dengan keadaan keluarga saya gitu ya. Karena selama saya menjalani perawatan sebelum saya sampai akhirnya di rumah sakit, saya di rumah saja gitu. Di rumah lalu jadi ada anak-anak, ada istri saya gitu yang merawat saya gitu ya. Meskipun saya di satu kamar tersendiri karena tipes pun juga bisa menular gitu. Jadi saya seperti mengisolasi diri di kamar gitu ya. Tetapi kalau saya ke WC, saya ke toilet gitu ya, lalu kalau istri saya sedang antarkan makanan atau saya butuh sesuatu, pasti ada kontak dengan istri gitu ya. Itu saya mencemaskan kalau istri saya kena bagaimana, lalu terkena anak-anak bagaimana gitu. Apalagi di rumah juga ada anak yang saat masih itu kecil-kecil juga ya, baru 1 tahun dan yang satunya juga baru 7 tahun gitu ya. Itu sih yang terpikir pertama kali, anak-anak bagaimana dan istri bagaimana gitu ya. Dan setelah waktu itu Pak Sandy terdiagnosa COVID, Pak Sandy harus menjalani isolasi di rumah sakit. Di rumah sakit, dokter menawarkan ada isolasi di rumah sakit. Berapa lama itu Pak? Itu dokter bilang saat itu bisa standarnya 7 sampai 14 hari. Nah, waktu isolasi di rumah sakit kan berarti Pak Sandy nggak boleh menerima kunjungan orang lain ya, bahkan keluarga istri pun nggak boleh berkunjung kan, istri anak-anak. Nah, di dalam ketersendirian seperti itu ya, apa yang Pak Sandy rasakan? Saya pribadi kalau tidak menerima kunjungan, saya pikir ya itu satu hal yang bisa saya terima gitu ya, karena saya tahu COVID ini nggak boleh ada interaksi sama sekali gitu ya. Saya sudah cukup siap dengan keadaan gitu. Cuman waktu saya berhadapan dengan kenyataan bahwa saya terkena COVID, itu ada satu pikiran yang muncul, kalau saya mati gitu ya, kalau saya mati saat ini gitu ya, atau karena COVID ini saya nanti mati, kira-kira bagaimana ya gitu dengan keselamatan saya gitu di hadapan Tuhan gitu. Apakah saya akan diterima oleh Tuhan ya kan? Pikiran-pikiran itu bisa muncul gitu secara tiba-tiba gitu dan beberapa kali. Terlebih ketika kondisi saya saat itu sedang naik turun gitu ya. Lalu saya juga berpikir hal-hal yang lain. Nanti ini biaya rumah sakit bagaimana ya kan? Pekerjaan saya bagaimana? Berapa lama saya harus di sini gitu kan? Saya nggak tahu gitu kan. Dan saya juga belum pernah ada pengalaman sama sekali dirawat di rumah sakit. Jadi ini pengalaman yang baru buat saya, pertama kali dirawat di rumah sakit. Jadi kayak ada kegentaran menghadapi kemungkinan akan kematian pada saat itu ya. Iya, karena COVID kan juga paling buruknya kematian. Betul. Dan saat itu saya juga sudah, nafasnya juga sudah nyeri gitu ya. Dan ada tanda-tanda seperti itu khas, ciri-ciri khas COVID seperti itu, dan itu yang bikin orang kan bisa mati juga. Betul. Nah, bicara tentang kegentaran menghadapi kematian. Kematian ini kan sebenarnya satu titik yang pasti akan dialami oleh setiap orang ya. Dan Pak Sandy juga sudah di dalam Kristus saat itu. Tapi apa ya sebenarnya yang kok maksudnya tetap ada kegentaran itu gitu loh menghadapi kematian ini? Yang saya gentar saat itu adalah kalau saya mati saat ini gitu ya. Kira-kira Tuhan itu akan bicara apa pada saya gitu ya? Apakah Tuhan akan menerima saya? Apakah Tuhan akan melihat dosa-dosa saya seperti itu ya? Dalam
kondisi gentar seperti itu, situasi yang seperti itu, pergumulan berat yang seperti itu ya. Waktu itu Pak Sandy mengharapkan siapa atau apa yang dapat membantu Pak Sandy mengatasi kegelisahan seperti itu? Nah di saat yang sama ketika memikirkan itu juga, saya tahu jalan keluarnya itu bukan di dalam orang lain atau apapun gitu ya, bukan uang, bukan siapapun gitu ya, iya. Maksud saya, kalau saya bisa lolos dari COVID ini, suatu saat saya akan berjumpa dengan kematian juga gitu kan. Jadi satu-satunya yang bisa menjadi jawaban itu adalah Tuhan sendiri. Gitu. Janji-janji Tuhan itu yang juga terus diingat. Janji Tuhan yang seperti apa ya Pak, yang Pak Sandy ingat saat itu, yang akhirnya menguatkan Pak Sandy? Semua pesan Injil yang pernah saya dengar melalui khotbah, terus buku-buku Kristen yang saya baca gitu, terus juga kesaksian-kesaksian saudara-saudara seiman gitu ya, itu begitu menguatkan saya. Dan saya juga ingat ya, berapa waktu lalu sebelum COVID ini masuk ke Indonesia, di gereja itu sempat ada satu kelas Alkitab dan itu mempelajari tentang kedaulatan Allah. Nah di situ saya ingat betapa kita itu dalam kondisi hidup seperti apapun, kita tuh berada dalam kedaulatan Allah gitu. Jadi baik kondisi yang baik ataupun buruk, kita masih tetap berada di dalam tangan Tuhan. Nah ketika saya ingat seperti itu, tidak ada tempat yang paling aman gitu saya pikir, selain daripada tangan Tuhan itu sendiri. Tapi kenyataannya banyak anak-anak Tuhan yang mereka juga yakin hidupnya ada di dalam tangan Tuhan, di dalam kedaulatan Tuhan. Mereka juga percaya bahwa semua yang terjadi dalam hidup mereka itu berada di dalam providensi Tuhan gitu. Tapi tetap aja pada saat sendiri yang harus menghadapi pergumulan berat, sendiri harus melalui lembah bayang-bayang maut seperti itu, tetap ada kegelisahan ya, tetap ada kekhawatiran. Iya, sama seperti ketika sebelum COVID kan kita belajar firman Tuhan, kita dengar khotbah gitu, kita baca buku begitu banyak. Tapi ketika itu betul-betul terjadi pada kita gitu di satu waktu, ada keraguan seperti itu lagi gitu, dan tidak ada jalan keluar, tidak ada cara yang paling baik selain daripada kita ingat janji Tuhan gitu. Nah saat-saat seperti itu, saya ingat satu ayat gitu ya, dari Injil Yohanes. Saya akan bacakan ya coba ya. Yohanes pasal 17 ayat 12. Ini adalah doa Yesus untuk murid-muridnya dan juga untuk kita gitu. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Ketika saya baca ayat ini adalah satu ayat yang begitu menguatkan saya gitu ya. Karena di sini terkandung satu janji Tuhan gitu, bahwa Tuhan akan menjaga kita ya kan. Dan kita tuh tidak akan binasa kalau kita ada di dalam Tuhan gitu. Dan saya pikir ya, kalau janji Tuhan saja kita ragu, kita mau diyakinkan dengan janji dari siapa gitu ya. Nah itu saya pikir nggak ada cara lain sih selain daripada janji Tuhan sendiri. Kita ingat apa yang sudah Tuhan janjikan kepada kita umatnya, seperti itu. Balik lagi tadi Pak Sandy kan menjalani isolasi itu tadi, itu ada nggak ya Pak penghiburan apa yang Pak Sandy dapatkan pada saat menjalani isolasi di rumah sakit? Ya selama saya di rumah sakit, saya juga masih bisa mengikuti khotbah gitu ya, lewat YouTube. Saya juga masih bisa Puji Tuhan ikut ya. PA gitu ya. Di YouTube itu banyak sekali berkat yang saya dapatkan gitu ya. Betul. Terus juga saya juga dapat doa dari saudara-saudara seiman saya gitu ya. Saya dengar beberapa lagu gitu ya selama saya di rumah sakit gitu. Tapi ada satu lagu yang menurut saya berkesan gitu ya. Lagu ini juga pernah saya dengar sebelum-sebelumnya gitu. Jadi bukan lagu yang baru saya dengar gitu. Tunjukkan jalanmu, oh Tuhanku. Waktu saya perhatikan liriknya gitu ya, saya juga perhatikan hidup kita sebagai orang Kristen itu juga, meskipun kita sudah ikut Tuhan, banyak hal yang kita tuh masih belum mengerti gitu. Khususnya ketika kita sedang dalam tahap hidup yang sulit gitu ya. Nah, ketika saya dengar lagu itu, saya juga merasa bahwa saya sedang di posisi seperti di lagu ini gitu. Saya sedang mengalami satu kebingungan di mana saya tidak tahu kenapa saya mengalami hal seperti ini. Saya tidak tahu apakah Tuhan sedang mendisiplin saya kah, atau Tuhan sedang menguji saya. Ya itu kita tidak tahu persis Tuhan itu sedang melakukan apa. Tapi kembali lagi, kalau kita percaya Tuhan itu berdaulat,
kita tahu bahwa tidak ada satu aspek hidup kita apapun gitu ya yang lepas daripada pemeliharaan Tuhan. Saya pikir seperti itu. Jadi ketika kita dalam keadaan yang sulit ataupun ketika kita dalam keadaan yang baik sekalipun, Tuhan itu senantiasa memelihara kita agar kita bisa lebih mengenal Tuhan. Saya pikir seperti itu. Iya, baik hari-hari buruk maupun hari-hari baik, kita tetap percaya Tuhan yang memegang Iya. hari-hari kita. Jadi tadi itu kan pergumulan Pak Sandy ya menghadapi penyakit yang berat seperti ini. Nah, tapi pasti pada saat itu bukan cuma Pak Sandy yang bergumul ya. Istri pasti juga ada pergumulan dan kekhawatiran tersendiri mengetahui bahwa Pak Sandy mengalami COVID. Kalau boleh di-sharingkan Pak, apa waktu itu ya pergumulan dan kekhawatiran istri atau mungkin pengharapan-pengharapan istri juga pada saat itu? Dia tuh terus menantikan kapan saya bisa keluar dari rumah sakit gitu, seperti itu ya. Karena bukan hal yang biasa ketika salah seorang anggota keluarga gitu ya ada di rumah sakit gitu, seperti itu. Ketika saya juga ada di rumah sakit, ada dari puskesmas gitu follow up anggota keluarga saya seperti istri dan anak-anak gitu ya. Mereka follow up untuk bisa dilakukan rapid ataupun swab test gitu ya. Itu jadi pergumulan tersendiri bagi istri saya karena dia harus bawa anak-anaknya untuk swab test. Saya lihat di sini juga anak-anak kita juga belajar gitu untuk bisa melihat bagaimana orang tuanya menghadapi hal seperti ini gitu ya. Apakah kita terus mengandalkan Tuhan gitu? Pada saat itu istri dan anak-anak semua negatif. Ya, puji Tuhan setelah beberapa kali swab gitu, semua hasilnya negatif. Itu mujizat daripada Tuhan, saya percaya. Setelah Pak Sandy melalui segala pergumulan ini, ada tidak ya perubahan konsep Pak Sandy sebagai suami maupun sebagai kepala rumah tangga? Kita semua laki-laki gitu, apalagi kita sebagai orang yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah, kita pasti akan punya satu beban di mana kita perlu untuk bertanggung jawab bagaimana memenuhi kebutuhan keluarga gitu. Tetapi ketika berhadapan dengan hal seperti ini, kita mengingat bagaimana Tuhan gitu dalam hidup kita. Saya pikir yang paling penting kita menjadi kepala keluarga adalah kita harus betul-betul mengajarkan keluarga kita, khususnya istri dan anak-anak, bagaimana kita hidup beriman kepada Tuhan. Bagaimana kita juga meresponi kejadian seperti ini gitu ya. Karena istri dan anak-anak pasti akan melihat gitu. Dan ketika mereka melihat, mereka juga pasti juga belajar bagaimana mereka mengenal Tuhan gitu. Bagaimana mengenal Tuhan yang hidup di dalam setiap problem hidup kita. Nah, saya bersyukur ya selama dalam kondisi COVID demikian, ya Tuhan masih boleh tetap memelihara saya gitu. Saya masih boleh percaya kepada Tuhan. Dan kita harus sadar bahwa kita bisa percaya kepada janji Tuhan hingga saat ini pun itu adalah satu bentuk pemeliharaan Tuhan. Bahwa kita tetap bisa percaya pada Tuhan. Saya harap saudara-saudari lainnya yang mungkin terkena COVID gitu ya, bisa terus berpegang pada janji Tuhan dan mengingat pesan Injil yang begitu penting sehingga kita semua dalam kondisi apapun, baik ataupun buruk, bisa terus semakin mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Saya juga bersyukur ya setelah saya sembuh gitu dari COVID, saya dan istri juga anak-anak juga bisa mulai pergi beribadah ke gereja secara fisik. Saya bersyukur sekali. Menarik ya, jadi setelah Tuhan memulihkan Pak Sandy akhirnya memutuskan untuk mengajak keluarga beribadah secara fisik lagi di gereja. Padahal ini berarti kan menambah resiko ya buat keluarga untuk bisa tertular ya. Ini apa yang mendorong Pak Sandy mengambil keputusan yang berani seperti ini? Ya, saya ingat waktu saya terkena COVID gitu ya, saya melihat istri saya, anak-anak gitu bolak-balik ke puskesmas, ke rumah sakit untuk swab, untuk rapid test gitu, dan hasilnya selalu negatif. Di situ saya melihat Tuhan itu betul-betul menjaga keluarga saya gitu. Tuhan itu betul-betul memelihara kita. Nah, ketika saya melihat pekerjaan Tuhan gitu ya, yang seperti itu, membuat saya dan keluarga malah ingin datang ibadah gitu, secara fisik gitu. Ya menurut saya ini satu hal yang penting karena kita beribadah secara fisik itu adalah satu panggilan kita sebagai orang Kristen gitu ya. Dan saya lihat juga di gereja tempat saya beribadah juga diterapkan protokol kesehatan yang cukup ketat gitu dan semuanya begitu baik dilakukan. Dan saya pikir kita harusnya sudah bisa datang gitu ke gereja. Dan saya pikir ini juga bukan karena kita nekat ya ke gereja gitu, kita tidak memperhatikan protokol. Sebaliknya kita memperhatikan semua protokol itu, tapi kita juga harus lihat, kita perlu beriman untuk datang gitu loh.
kita perlu beriman untuk datang. Dan setelah sembuh dari COVID, saya pun juga pergi bekerja selama 5 hari gitu ya. Saya bolak-balik bekerja gitu, pulang pergi kerja. Nah, saya pikir-pikir ya, alasan apa saya tidak datang ke gereja yang mana adalah beribadah 1 kali dalam seminggu, tapi saya bisa keluar rumah gitu untuk bekerja selama 5 hari dalam seminggu gitu. Dan saya pikir kita harus betul-betul sungguh-sungguh datang beribadah secara fisik gitu dengan pemahaman yang benar, saya pikir seperti itu. Ke depan mungkin ada yang Pak Sandy ingin lakukan secara spesifik setelah melalui semua pergumulan ini. Ketika ini semua sudah lewat, kita harus pertama kita pasti bersyukur kepada Tuhan gitu ya. Tuhan betul-betul memelihara kita di dalam keadaan yang sulit gitu. Saya pun juga didorong gitu untuk terus boleh melayani Tuhan gitu dengan apa yang Tuhan percayakan saat ini, entah itu waktu, entah itu saya berada bersama dengan keluarga saat ini gitu, dan semua hal yang mungkin bisa kita kerjakan, pelayanan di gereja yang mungkin kita bisa lakukan bersama-sama, kita akan lakukan itu semua gitu. Dan khususnya juga saya pikir selama kita masih ada kesempatan untuk beribadah secara fisik ya, kita datanglah beribadah secara fisik, kita nikmati persekutuan bersama-sama, ya mendengar khotbah bersama-sama. Saya pikir itu satu hal yang baik gitu untuk dilakukan, saya pikir gitu. Baik Pak Sandy, terima kasih untuk waktu dan Ya. sharingnya. Kita berharap kiranya Tuhan juga boleh memakai kesaksian Pak Sandy ini untuk menguatkan dan memberkati kita semua yang mendengarkan, khususnya mungkin ada di antara kita pada saat ini yang mengalami pergumulan yang serupa ya, yang sedang menghadapi pergumulan yang berat dalam sakit penyakit. Demikian saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, episode kali ini sampai di sini. Kita bertemu kembali dalam episode kesaksian hidup berikutnya. Pada akhirnya biarlah segala kemuliaan kembali hanya bagi Allah Tritunggal. Soli Deo Gloria.